Kita tidak melaknat iblis, kita tidak laknat itu gak no rugi, apalagi tidak melaknat yang lain. Gak no badine lah gitu. Ya nek gak dilakoni tidak ada ruginya. Fa'ingkila hanya melulu saja itu. Itu berlawanan dengan riyadhatun nafas. Fa'ingkila mengko lamun diucapake kah, ini konteks politik masa lalu pasca Khulafaur Rasyidin. Bolehkah kita melaknat Zaid bin Muawiyah yang membunuh Husain, atau setidak-tidaknya Sayyidina Husain bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib? Bolehkah kita melaknat Yazid bin Muawiyah karena dia telah membunuh Sayyidina Husain, atau setidaknya memerintahkan untuk membunuh Husain? Dijawab Imam Ghazali, nanti dulu, belum jelas, sejarah belum jelas, belum terbukti Yazid itu membunuh atau memerintahkan pembunuhan atas Husain. Mengatakan ini membunuh, menuduh membunuh saja beliau tidak boleh. Membunuh, memerintahkan pembunuhan juga tidak boleh, apalagi melaknat. Pengurung cetha dek aja yang bunuh, iya nah iya, itu kan hanya kejadian. Yang namanya membunuh tidak boleh nisbatul muslimin ibagabin, menilai orang Islam sesama muslim dengan dosa besar kalau tanpa ada bukti, tidak boleh. Sak kuat-kuatnya informasi pembunuhan itu, tapi kalau belum terbukti nyata jelas, ya tidak boleh kita menilai. Tuh, jadi jangankan melaknat, menuduh Zaid sebagai pembunuh Husain saja tidak boleh. Ini konteksnya beda dengan melaknat Ibnu Muljam yang membunuh Ali, karena jelas mutawatir. Melaknat Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar juga mutawatir informasinya. Itu. Jadi tidak boleh menuduh sesama muslim melakukan kefasikan, apalagi kufur, kalau tidak ada bukti. Salah satunya Yazid membunuh Husain, ini tidak boleh karena belum tahqiq. Tapi Ibnu Muljam membunuh Ali, tahqiq, mutawatir. Abu Lu'lu'ah membunuh Umar, tahqiq, mutawatir informasinya. Jadi Soha Khulafaur Rasyidin papat itu aja hebat-hebat ya, masuk surga, penggantinya Rasulullah meninggalnya, wafatnya dengan cara terbunuh. Hanya Abu Bakar, hanya Sayyidina Abu Bakar saja yang tidak mau dibunuh, sudah mati dulu. Cara wong guyon. Itu wah, itu kalau mikir ini kan bayangno saya orang hebat itu kok matinya tragis seperti itu. Kita itu yang enggak seberapa gitu, matinya kok baik-baik itu. Iku sing bejo kene apa sing sumbek ngono. Yes. Kenapa tidak boleh? Ini belum melaknat ini. Melaknat itu kalau sudah terbukti, itu saja disuruh hati-hati, jangan by name. Lah untuk sebelum melaknat kan butuh alasan dulu, kafir kah, fasik kah, bid'ahnya. Lah ini satu perkara, syai'un nisbatul kufri awil fiski awil bid'ati, itu syai'un, wal la'nu alaihi itu syai'un akhar. Jadi harus ada ini dulu. Kalau tidak, balik kepada kita. Jadi kalau kita menuduh orang lain kafir, menuduh orang lain fasik, maka akibatnya balik ke kita sendiri. Kalau dia tidak kafir, ya balik ke kita yang akibatnya kafir. Kalau dia tidak fasik, kita tuduh fasik, balik ke kita kefasikannya. Aduh, karena kafiran
Mu'ad. Nah, aneh. Siti Aisyah tanya, fulan kabare piye? Eko lho wong jahat eko. Fulan laknatullah eko lho. Sampun kabundut bunyai, wis mati. Ya rahimahullah. Lho, dek wau laknatullah kok saniki pun pecah kok rahimahullah. Terus Aisyah ceritakan hadis Nabi, jangan mencaci orang yang sudah mati karena mereka sudah ketemu dengan amal yang mereka perbuat dulu, sudah menerima balasannya. Satu. Yang hadis yang lain jangan mencaci yang mati karena bisa melukai yang masih hidup. Nabi juga berpesan, wahai para manusia, sahabatku, temanku, mertuaku itu jangan kalian caci maki loh ya nanti. Itu ada konflik. Kalau ada orang mati, ya fadhkuru minhu khairon, sebut yang baik-baiknya saja dari dia. Nah, ini itu yang problem itu. Sekarang laknat-melaknat itu istilah dajjal, tohut, iblis, setan. Itu yang aneh itu sekarang itu muncul di yang menggunakan itu orang yang muslim, merasa Islamnya kuat, merasa benar, kemudian kosakata ini ditempelkan kepada orang kelompok lain, laknatullah, tauhid, iblis, dajjal, disematkan kepada orang Islam yang lain. Padahal satu faktanya ini orang Islam baru belajar agama, mu'alaf barang. Lah sing situ itu yang diarani laknat, iblis, dajjal itu sudah sejak kecil belajar agama. Satu. Sehingga muncul kecurigaan. Ya. Ini mesti ada yang bombong. Anak-anak ini, anak-anak ngawur ini mesti ada yang bombong. Bombong itu apa? Yang provokasi. Ada kalanya yang memprovokasi ustadznya, panutan mereka. Ya. Berarti alasannya ideologis. Panutan mereka, ustadz mereka itu mungkin jadi ideologis juga. Tidak ada pamrih apa-apa. Ya karena ya radikal saja. Tapi level sebelumnya, level di atasnya lagi, yang mendorong provokasi berikutnya, ini sudah tidak muslim mungkin. Sudah kepentingan lain, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan militer, bisa jadi. Soalnya gak masuk akal. Orang Islam yang ajarannya sedemikian rupa, toleran, sedemikian rahmatan, itu kok dengan mudah dipakai oleh orang Islam untuk menyerang orang Islam yang jauh lebih kuat akar keislamannya. Iki mesti, ya iki lho makane kok ono iklan. Jadi pengurus-pengurus PBNU itu dilaknati, laknatullah, dajjal, ono itu biasa itu. Ini kan gak masuk akal ini. Nah ini mesti ada yang menyuruh. Mungkin yang nyuruh itu karena alasan ideologi, tapi di belakangnya lagi sudah mungkin tidak ideologi, karena tidak masuk akal ini. Gak iso dinalar. Cah cilik gampangane ngene. Cah cilik ngelokno kue. Goblok. Cah ra iso ngaji. Aduh. Cah cilik iki berarti kan mungkin dia ngajine alif ba ta wis, oke mungkin iya, tapi dia ada yang menghasut. Yang menghasut mungkin sama, niatnya ya kepingin benar itu, tapi di belakangnya itu sudah tidak ideologis, tidak karena agama ya wis ana liyane. Makanya tidak masuk akal cah cilik muni ngarani wong tua sing wis ngaji ini, wah goblok ra iso ngaji, itu kan
Berarti kan kowe sing ngongkon sapa le gitu. Wah, kan karek ngono. Lah supaya ngaku piye kae duit ae. Le piye deh. Sing ngongkon sapa? Oh cah cilik ae. Fa ing kila mangko lamun ditakonake apa fahal ya juzu